proses, yaitu seperti Diku tadi, cuci piring dengan bersih, nggak peduli di sana ada 1000 tumpuk, ada 1.000.000 tumpuk, saya fokus pada mencuci piring, satu piring yang ada di tangan saya. Setelah selesai taruh, cuci lagi, selesai taruh, tidak stres, cucian piring bersih, yang di sana tumpukan akan berkurang dengan sendirinya. Karena mau dibawa stres, mau dibawa nangis, tumpukan piring itu tidak akan bersih dengan sendirinya, tetap membutuhkan kita yang harus membersihkan. Itulah prinsip kerja tanpa hasil. Itulah yang harus kita motivasi dengan diri kita. Ketika kita di Banjar, ketika kita di kelas, ketika kita di Tempe, ketika kita di Parisade, semua konsepnya sama. Saya selesaikan, saya kerjakan, seberapapun beratnya saya kerjakan, karena saya sedang menginstrumenkan diri saya sebagai pelayan, sebagai kehendak semesta yang menempatkan saya di posisi ini. Bertemu dengan Bapak Ibu hari ini, itu adalah kehendak semesta. Semesta, Tuhan Hyang Widi yang memposisikan saya di sini, sehingga saya sedang melakukan kerja pelayanan, ngobrol, diskusi, sharing, semata-mata untuk tujuan kebaikan, nggak ada yang lain. Itu spiritnya, itu semangatnya. Jadi kita melakukan itu dengan tenang, dengan damai, karena spiritnya adalah spirit pelayanan, spiritnya adalah spirit proses, bukan spirit hasil. Bahwa hasilnya baik, syukuri, bahwa hasilnya kurang, perbaiki, nanti prosesnya belajar lagi. Gitu ya adik-adik ya. Ini terutama nih adik-adik yang di depan-depan saya nih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, mungkin slide-nya sudah mau akan berakhir. Ini bisa kita lewati bagaimana kami di pusat di Parisade, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya, kami bagaimana bersinergi, kita bertemu dengan semua organisasi di pusat, menyatakan komitmen saling mendukung. Itu adalah bentuk sinergi itu. Ketua Umum Prajaniti, Ketua Umum Prada, Ketua Umum ICHI, semuanya bersatu, bertemu untuk menyatakan tekad untuk bersatu, tekad untuk bersinergi. Itu sudah kita lakukan. Yang kira itu Bapak Ibu yang bisa tiang bagi siang ini, bagaimana kita sebagai orang Hindu berkaca, berpegang teguh pada ajaran Dharma, konsep-konsep yang banyak itu kita bisa sarikan satu persatu, yang menjadi spirit kita untuk menjadi semakin baik, semakin rukun, semakin guyup, semakin bersatu, untuk meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing, dan untuk meningkatkan kualitas kita secara bersama-sama dimanapun kita. Kalau Banjar, kualitas kita di Banjar. Kalau di Parisade, kualitas kita di Parisade. Kalau kita di kelas adik-adik, kualitas teman-teman adik-adik di kelas, sehingga kelasnya makin, belajarnya makin enak, makin kondusif situasinya untuk belajar. Datang ke Pasraman, kalau kok suasananya sudah seperti itu, hari Minggu gak usah dibangunin pagi-pagi. Pagi-pagi matanya tiba-tiba udah celing. Hari ini hari Minggu ke Pasraman, semangatnya luar biasa, karena saya akan ketemu si A, saya ketemu si B, saya akan ketemu si C, yang suasananya sangat menyenangkan. Bayangkan kalau begitu. Nggak males-malesan, dipaksa, dimarah-marahin dulu baru ke Pasraman. Kalau pas suasana Pasramannya sudah seasik itu, tidak perlu dibangunin, tidak perlu dimarah-marahin. Mulai hari Sabtu sore sudah nggak sabar nunggu besok pagi, karena besok pagi akan ke Pasraman. Gitu dong ya. Demikian kira-kira Bapak Ibu Nunas Geng Renusin Mampure. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata-kata, kekurangan. Tiang tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Terima kasih. Jadi ini presentasinya sangat global ya, dan hal-hal yang perlu kita ingat bahwa kita memang semuanya ada perbedaan-perbedaan, tapi ada satu hal yang menyatukan kita semua, yaitu kita semuanya adalah ada Atman, Parama Atman dalam diri kita masing-masing, sehingga harus saling mengasihi, saling tolong menolong. Dan juga yang terakhir itu bahwa kerja itu harus harus tidak mementingkan hasil. Ini tolong dicamkan bagi adik-adik, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang orang depresi ya. Jadi mahasiswa UB kemarin terjun dari lantai berapa? 14. Karena mungkin dia merasa ini kok nggak berhasil.
banyak juga mahasiswa kami itu sampai ke psikolog ya, karena merasa bahwa ini kok saya udah penelitian, kok nggak ada hasilnya, nggak sesuai dengan yang diinginkan, kemudian nggak lulus. Nah itu banyak, jadi cerita-cerita itu banyak. Jadi untuk adik-adik Pasraman ingat ya bahwa memang ujian terbesar mahasiswa itu di tugas akhir biasanya. Tapi sebetulnya tidak hanya itu, untuk kemudian nanti menjadi manusia juga akan banyak sekali kita menemukan tantangan. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa satu pekerjaan harus kita lakukan tanpa melihat hasilnya, pasti tidak akan terjadi depresi dalam diri kita. Itu saja ya, bekerja dan berdoa. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi buat narasumber kita. Baik, selanjutnya barangkali ada yang mau kita diskusikan atau bertanya kepada narasumber, kita beri kesempatan. Baik, Ibu Kus. Ada lagi? Ada Bu Kus, kemudian siapa lagi ya? Ada Pak Bayan, kemudian. Om Swastiastu. Inggih Bapak izin yang Hindu Jawa, jadi mungkin agak bahasanya kurang begitu kalau dibilang kalau untuk bahasa di sini kan banyak yang orang Bali, jadi mungkin bahasa saya bahasa Indonesia, benar-benar Indonesia. Okay. Dari pemaparan yang tadi sudah Bapak sampaikan, banyak sekali yang menjadi input buat Tiang, ya. Tapi ada beberapa yang begitu Tiang pahami tentang Atman, yang Tiang sepengetahuan Tiang, Atman itu adalah percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa yang memberikan kehidupan kepada kita sebagai manusia. Tapi di Pak sampaikan bahwa Atman itu dibagi dua, yaitu Atman sebagai penggerak dan Atman sebagai saksi. Nah ini di bagian ini kebetulan Pak mohon untuk ada penjelasan yang lebih detail lagi. Yeah. Om Swastiastu. Perkenalkan Pak Ketut Budiase, nama saya Wayan Budiani. Terima kasih sekali atas semua pemaparan tadi. Di sini membangun persatuan umat melalui kerjasama dengan saling menghormati dan menghargai menurut ajaran Hindu. Sudah dipaparkan tadi, sudah jelas. Apa yang saya sedikit geli sedikit tadi dengan permainan bola ini. Bukan geli dalam tanda yang lain gitu. Di sini Tiang melihat nonsen persatuan itu akan bisa kita raih ketika kita tidak saling mengenal. Tadi yang ada di pikiran Tiang apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketut. Ketika tadi mengambil bola itu tidak saling mengenal, ya dia tidak akan memberikan bola itu kepada temannya kan gitu. Niki ini kekurangan kita. Dengan adanya pemaparan seperti ini, kedepannya untuk meraih persatuan itu ya yang paling utama adalah kita saling mengenali teman kita, sehingga kalau sudah kita kenal, kita menyatukan tujuan di sana, baru kita akan mendorong tujuan itu untuk kita ambil hasilnya semaksimal mungkin. Yang selanjutnya terkait dengan
Atman, mungkin sama dengan pertanyaan buku. Setiap manusia memiliki Atman. Ya. Aku adalah kau, kau adalah aku. Tatuamasi itu ajaran kita sudah luhur sekali. Namun di keumatan kita, di Hindu, terutama orang Bali ini, yang tidak mau seperti orang Batak mendorong temannya untuk maju. Ya, kita sadari semua orang Bali, tapi tidak semuanya. Dan Astungkaro saya lebih banyak umurnya di Jawa, karena 18 tahun saya sudah ke Jawa, banyak belajar di Jawa, sehingga sedikit hal-hal seperti itu mungkin bisa terkikis sedikit. Untuk mencapai satu kesatuan di umat Hindu dulu, kita belum ngomong ke tempat lain. Tapi di ajaran agama itu, agama Hindu kita sudah universal. Kita tidak memikirkan perbedaan terhadap agama orang lain. Karena itu di agama orang lain juga Atman itu ada. Namun bagaimana masih ada umat-umat kita yang masih kurang memahami hal itu. Bagaimana kiat-kiatnya supaya benar keuniversalan agama Hindu itu bisa dibangun untuk menyatukan kesatuan di luar kita, ya, di luar Hindu. Itu yang perlu ditambahkan lagi kiat itu, supaya memang kita menjadi di Indonesia dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu mungkin ditambahkan. Susma. Om Santi Santi Santi. Baik, ada lagi dari Pak Setiawan. Boleh Ibu? Om Swastiastu. Matur semua niki pada dane penanita lanang istri Parisade Banjar, dan terutama niki dalam Pak Dut Biasa dan Pak Darmion niki berserta jajarannya sama. Niki Pak Dut Biasa niki adik sahabat yang sebenarnya gitu. Dan adik sahabat yang di depan yang kamben merah itu dulu kami bersama-sama. Sebenarnya dulu bagaimana mengawali dari Komplek Damkar, berawal dari Jalan Besi 2, tidak salah ini. Kami berada duduk ke Pura, sehingga bertemulah akhirnya dengan adiknya Pak Dut Budiasi. Nah, berbicara tentang persatuan dan kesatuan umat, ada satu hal sebenarnya yang sedikit menggelitik di hati tiang, mungkin menjadi perhatian. Sebenarnya kita itu kurang sedikit merenung dan juga kurang sedikit melihat ke sekitar kita, karena kita biasa sudah merasa umat Hindu ini sebenarnya merasa sudah sangat-sangat luar biasa, sangat besar sekali, karena apapun yang ada di dunia ini tidak terlepas dari filsafat Hindu, sebenarnya ajaran Hindu nih. Sehingga merasa apapun yang ada, tadi disebut yoga, hampir seluruh umat Hindu itu pasti merasa begitu ada muncul yoga, oh yoga itu milik kami, Hindu itu yang punya. Tapi nyatanya yang menikmati orang lain. 1 bulan per orang pertemuan 1 sampai 2 kali 400.000. Kalau yang mengadakan orang luar itu dibayar dengan mahal, padahal hanya diberikan gerakan-gerakan fisik dan sedikit olah nafas. Tidak ada mantra, tidak ada spiritual, tapi akan dibayar dengan mahal.
Itu satu. Menari juga sama. Hindu itu ada Siwa Nataraja, sumbernya tari. Tapi begitu diajak menari, berapa orang yang mau ikut? Hanya mengakui tapi tidak menikmati, tapi orang lain yang menikmati. Begitu juga yang lainnya. Kami di sini mungkin sekitar 170 kakak. Kalaupun 50%-nya itu dalam keadaan sibuk, mestinya wantilan ini tidak kurang. Kenapa? Kalau analisa saya sederhana, karena sudah merasa umat Hindu itu menguasai penuh filsafat Hindu, sehingga untuk ajaran-ajaran seperti ini itu tidak dibutuhkan lagi. Jangankan saya yang ngomong, mungkin Pak Budiase, Pak Parisade, Senandite, Pak Danyon, dianggapnya siapa lu? Nggak ada apa-apanya kamu dibanding dengan saya, ngapain ngoceh-ngoceh depan saya, mungkin seperti itu. Ini sebenarnya yang perlu digali. Itu yang mohon nanti kepada Pak Budiase mungkin memberikan tip-tipnya atau memberikan bagaimana sih caranya kita bisa membangkitkan semangat umat Hindu untuk bisa saling bersatu, menggali, sehingga kalau ada acara-acara seperti ini, dia sebenarnya cukup ini ya, cukup iri sebenarnya. Kemarin tetangga itu sekedar sunatan, tausiah, jalan di depan saya sampai full, sampai mobil ada yang serempetan, saking penuhnya acara tausiah itu. Hanya level RT yang mengadakan, level warga RT. Tapi di sini kita level PHDI Kabupaten Serang Banten plus Banjar mengadakan, tapi umatnya yang datang nggak tahu parkir itu isi 10% atau enggak, dia nggak tahu ya. Nah, bagaimana nanti membangkitkan semangat supaya semangat untuk mengisi dirinya. Kalau dia sih merasa kadang-kadang kita itu lupa juga melihat kanan dan kiri, sehingga pandangan kita menjadi lebih luas seperti yang disampaikan tadi ketika Balarama dan Krishna di hutan. Ternyata dia membesarkan dirinya untuk menjadikan raksasa yang sangat besar menjadi kecil. Kalau kita ingin menyelesaikan satu masalah besar juga atau lingkungan, mungkin kita harus membesarkan diri kita, walaupun nanti dianggapnya akan menjadi sombong. Sehingga kita di sini kadang-kadang lupa melirik kanan kiri. Ya, contoh kecil aja ya. Kita yang tua-tua mungkin kalau karbohidrat itu udah terlalu berbahaya untuk diri kita, tapi adik-adik kita yang masih mungkin jagung 3-4 biji harusnya habis di lahapnya, saya nggak tahu udah sarapan apa belum yang di depan kita ini, ternyata justru tidak mendapatkan suguhan itu. Karena Stungkare tadi ada di sini ada dua ingke, karena sedikit saya lirik nih, kasihan sekali ini anak-anak saya ini yang di depan larak lirik semuanya ngerakutin jagung, justru dia yang di depan pembicara dan Parisade, Pinandite dan tokoh-tokoh justru cuman tolah-toleh. Ternyata yang di sisi dekat dengan Padmosane juga nggak kebagian juga rupanya. Sementara di ingke-ingkenya itu udah mulai habis. Memang kadang-kadang kita perlu sedikit melirik, terutama untuk anak-anak kita. Mohon maaf Pak, bisa dipersingkat Pak. Oke teman-teman, Bu, kalau untuk dipersingkat sudah ditangkap tadi dengan Pak Terbiasa, yakin diakhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Baik, 3 orang ini barangkali kita bahas dulu ya, jadi biar nanti, karena ini sudah setengah 12 ya. Jadi pertanyaan pertama Pak tentang Atmanta pun ya. Baik, terima kasih Ibu Kus atas, kalau bertanya artinya ada atensinya gitu, ada apa, mengikuti berarti gitu nih, dan menaruh perhatian yang cukup serius sehingga terbetik sesuatu untuk digali, untuk ditanyakan. Sekali lagi, saya bukan ahli agama.